Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsa Satya Andika dengan NIM 211000121140109. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan aplikasi tips data kekar. Yang pertama-tama kita ubah dulu ke menu settingnya. Ini kita pilih strike deep, lalu kita pilih OK. Setelah itu kita pilih ke data pengolahan tips. Data pengolahan tips ini kita pilih dari atas sampai bawah untuk di copy, lalu kita pas copy, kita ke aplikasi tipsnya lagi, lalu kita sini pilih copy paste. Setelah copy paste selesai, lalu kita buka ke counter presetnya. Oke, setelah itu kita buka ke menu user plan-nya. Di sini kita pilih titik tertingginya di sini, lalu kita beri nama max 1. Setelah itu yang berikutnya kita buka lagi ke user plan-nya, lalu di sini kita tandai yang untuk max 2 nya, kita beri nama max 2. Oke, lalu kita zoom out. Oke, lalu berikutnya di sini kita luruskan dengan max 1 terlebih dahulu. Kita zoom, lalu kita paskan ke titik tengahnya. Ini kita beri nama label P1, dengan yang dicentang itu ada label dan plan, lalu kita pilih OK, lalu kita zoom out, lalu kita pilih menu user plan lagi. Di sini kita zoom, paskan dengan titik tengah di max 2. Di sini kita beri nama label P2, dengan yang dicentang itu adalah label dan plan. Oke, lalu di sini kita paskan ke titik perpotongannya. Dengan lupa untuk tekan user plan-nya, kita paskan di titik perpotongannya. Ini kita beri nama labelnya Sigma 2, dengan yang diaktifkan itu Vol dan label. Oke, lalu kita zoom lagi dengan mengaktifkan user plan-nya, kita pasin di titik perpotongannya tadi. Ini kita beri nama labelnya Gradial Plan, dengan yang dicentang ada label dan plan. Zoom out. Oke, lalu kita lanjut. Di sini kita buka ke buka ke tools, terus kita pilih measure angle, kita paskan ke antara perpotongan P1 dengan Gradial Plan-nya. Lalu kita temukan data sebagai berikut. Oke, di sini kita temukan data sebagai berikut, lalu kita pilih close. Setelah pilih close, lalu kita masuk ke menu tools lagi, lalu pilih ke page grid.
di pitch grid kita paskan dengan sigma 2 nya, lalu dengan kita zoom. Oke, lalu kita bandingkan. Di sini setiap garis ini mewakili 5 derajat. Yang kita butuhkan adalah 65 derajat, berarti ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 di sini. Lalu kita buka ini dengan tadi di titik sini. Nah, kita di sini pilih dengan sigma 3 dengan pilihan pol. Oke, lalu selanjutnya kita cari sigma satunya. Di sini seperti tadi lagi, setiap garisnya mewakili 5 derajat, dan dimana kita mencari 90 derajat hitung dari sigma 3 nya sendiri. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90. Nah, di sini temu 90. Lalu kita tandain di sini dengan tulisan sigma 1 dengan di sana double dan label. Lalu kita pilih OK. Setelah pilih OK, lalu yang berikutnya ada, kita pilih tools, lalu kita delete all tools. Nah, setelah kita delete all tools itu, lalu kita pilih ke apa namanya, zero net overlay. Ini net overlay. Oke, lalu kita pilih polar equatorial. Lalu kita di sini pilih major planes. Sudah muncul. Oke, sudah muncul. Kita di sini ubah ke trend and planks. Oke, baik, di sini saya akan melakukan tentang data lipatan. Lalu kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada seperti N271 width. Ini kita ubah terlebih dahulu ke northeast yang telah ditemukan data sebagai berikut. Ada 8956, 8855. Ini kita copy, lalu kita masuk, kita ubah dulu ke track deep, lalu kita OK. Nah, ini kita copy, maksudnya kita paste. Kita paste di sini dah. Terus kita paste, lalu kita pilih contour preset. Nah, setelah contour preset, lalu kita titik max yang pertama, kita di sini kita beri nama max 1 dengan pilihan all dan label. Lalu kita pilih kembali untuk max 2 nya itu ada di sini, max 2 dengan pilihan all dan label juga.
Oke. Di sini saya akan membuat sayap lipatan 1. Kita klik dulu, lalu kita zoom, kita paskan ke titik make tengahnya. Di sini kita label, beri nama sayap lipatan 1 dengan pilihan plan dan label. Oke, lalu di sayap lipatan 2 kita fokus ke titik tengah max 2, kita pilih user plane nya, lalu kita paskan ke titik tengah max 2 nya. Di sini kita beri nama sayap lipatan 2 dengan pilihan label dan plan, lalu kita zoom up. Oke. Lalu di sini ada perpotongan antara sayap lipatan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 ini di titik tengahnya tersebut. Ini kita beri nama sigma 2 dengan pilihan pol dan label. Oke. Lalu kita di sini klik lagi ke user plane-nya, dipaskan ke titik tengah sigma 2. Kita beri nama bidang bantu dengan pilihan label dan plan. Oke, di sini lalu kita pilih menu tools kembali, lalu kita pilih measure angles-nya. Nah, di sini kita pilih ke perpotongan antara sayap lipatan 2 dengan bidang bantu yang pertama, dan yang kedua titik perpotongan antara sayap lipatan 1 dengan bidang bantu. Oke, lalu kita temukan sekitar 73 lah. 73 itu ibarat dibagi 2 itu mungkin sekitar 36 atau 37. Lalu kita close, kita pilih ke tools lagi, kita pilih ke page grid. Di page grid kita paskan ke bidang bantunya. Oke, kita paskan sampai benar-benar pas. Oke. Lalu setelah itu kita cari sigma satunya dengan cara meletakkan di titik perpotongan antara sayap lipatan 2 dengan bidang bantu. Kita tulis sigma 1 dengan tulisan pol. Bentar, mohon maaf, ada kesalahan, maaf, saya ulangi lagi. Ini kan tadi kan mewakili setiap bidangnya 5 derajat, dengan tadi mungkin ada sekitar 36, kita mungkin ada di ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, mungkin di sini 36-nya. Maaf, saya ulangi lagi. Nah, di sini 36-nya. Kita tulis sigma 1 dengan pilihan pol dan label. Nah, setelah sigma 1 sudah, kita pilih ke sigma 3 dengan jaraknya 90 derajat. Di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, mungkin 90 di sini. Lalu kita paskan. Oke. Kita terus di sini dengan sigma 3 dengan pilihan pol dan label sigma 3. Lalu kita zoom out. Lalu kita pilih ke tools, lalu kita delete all tools, lalu kita ke user plane-nya, lalu kita paskan ke titik sigma 3 tengah-tengahnya ini. Nah, kita tulis axial plane. Axial plane, pengambilan label dan plane. Oke, setelah itu kita ke, jangan lupa untuk zeronet overlay dengan ketentuan equatorial, lalu major planes. Nah, kita zoom lagi, lalu di sini kita ubah ke trend and plank. Oke, mungkin seperti itu. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bidang sesar. Yang pertama-tama kita gunakan track rectip dulu, lalu kita masuk ke contour press. Di sini kita langsung ke apa namanya, pilih user plane, bebas saja, klik. Lalu di sini kita masukkan ke track rectipnya sesuai data 235 dengan ternya 43. Kita tulisi bidang sesar. Di sini kita masukkan plane dan label bidang sesar. Lalu yang kedua kita tambahkan ke user plane lagi, kita garis aja bebas. Di sini kita masukkan drag volt-nya ada 108/56. Kita masukkan 108/56 dengan label penamaan yang sama, drag volt. Oke. Lalu kita cari sigma 2-nya. Sigma 2-nya di sini kita mencari di titik perpotongan antara bidang sesar dengan drag volt-nya. Kurang lebih di sini. Kita tulis sigma 2 dengan pilihan pol dan label. Labelnya kita abaikan. Sigma 2. Lalu bidang kita tambahi selanjutnya ada di bidang bantu. Bidang bantu sendiri kita paskan dulu di titik pertengahan sigma 2 nya tadi. Oke, lalu kita pilih plane, lalu kita zoom out. Oke, lalu ini kita mencari sigma 3 aksen yang dimana perpotongan antara bidang bantu, ini di sini ada bidang bantu dengan drag volt. Kita paskan ke titik tengahnya, itu ada di sini. Kita beri nama sigma 3 aksen.
Sigma 3 aksen dengan pilihan pol. Lalu selanjutnya masuk ke tools. Di tools ini ada page grid. Page grid kita paskan. Oke. Lalu selanjutnya untuk mencari sigma 1 aksen sendiri, kita membutuhkan sekitar 90 derajat, yang dimana bergarisnya itu mewakili 5 derajat. Kita zoom di sini, mewakili 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, di sini ini kita mewakili sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen. Setelah mewakili sigma 1 aksen, lalu kita cari sigma satunya. Mencari sigma satunya sendiri ini kita tentukan dari perpotongan garis bantu dengan bidang sesar yang menunjukkan ke arah bawah dengan 30 derajat, yang dimana setiap garisnya mewakili 5 derajat. Yang pertama ada 50, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini mewakili sigma 1, yang dimana kita pilih pol. Oke. Lalu untuk mencari sigma 3-nya sendiri, kita dari sigma 1 itu ke arah bawah itu mewakili pergarisnya itu 5 derajat. Kita membutuhkan sekitar 90 derajat. Berarti kurang lebih ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Di sini kita temukan titik sigma 3-nya. Kita pilih pol. Oke, sigma 3 udah ketemu. Lalu kita masuk ke tools. Kita pilih delete all tools. Setelah kita pilih delete all tools, lalu kita pilih stereonode overlay. Kita tekan tanda panahnya, lalu kita pilih equatorial. Lalu kita pilih major planes. Setelah kita pilih major planes, lalu di sini kita ubah ke trend and planks. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung data bidang sesar dan dress fracture-nya. Di sini bidang sesarnya ada 145/43 dan dress fracture-nya ada 35/41. Lalu di sini kita di setting, jangan lupa ubah ke strike deep. Lalu masuk ke counter preset. Lalu kita pilih user plan, kita titikin bebas. Lalu di sini kita masukkan 145/43, 45/43 dengan label dan plan saja. Jangan lupa di label diberi tulisan bidang sesar. Kalau kita klik OK, lalu selanjutnya kita klik lagi user plan, kita klik bebas dulu,
Lalu kita masukkan data grace factor-nya itu 35/41. Kita beri nama grace fracture. Oke, sudah temu grace fracture-nya. Lalu yang berikutnya ada mencari titik sigma 2. Kita paskan ke perpotongan antara bidang sesar dan grace fracture di sini. Lalu kita beri pol dan label dengan tulisan sigma 2. Oke, setelah sigma 2 muncul, lalu kita cari garis bidang bantu. Kita masukin ke user plan lagi, kita paskan ke titik sigma 2 nya. Oke, lalu kita pilih label dan plan. Bentar, ulangi. Untuk garis bidang bantunya sendiri kita paskan di titik tengah sigma 2 nya. Di sini kita tulis bidang bantu. Oke, sudah nampak garis bidang bantunya. Lalu kita zoom out. Oke, lalu selanjutnya kita ada mencari titik sigma 1 nya. Mencari titik sigma 1 nya, kita mencari di perpotongan antara garis bidang bantu dan grace fracture. Di sini ini sigma 1, kita beri pol dan label, kita beri nama sigma 1. Oke, setelah sigma 1 ini muncul, kita masuk ke tools, jangan lupa ke pitch grid. Nah, pitch grid kita paskan ke titik tengah sigma 2. Oke, nah setelah titik sigma 1 dan pitch grid ada, kita mencari 90 derajat, yang dimana setiap garis ini mewakili 5 derajat. Kita cari sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Oke, berarti ada titik ini ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini ada 5, ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Di sini kita temukan titik sigma 3. Saya beri pol dan label dengan tulisan sigma 3. Oke, lalu selanjutnya kita ke menu tools, kita delete all tools. Nah, setelah kita delete all tools, jangan lupa kita ke Terranet overlay, kita tambahkan
Ini kita ke ekuatorial. Nah, setelah ke ekuatorial kita tambahkan ke major plains. Nah, lalu kita zoom, kita gunakan di sininya trend and planks. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari gores garis, yang dimana di sini di data bidang sesar 227/44 dengan gores garis 246. Oke, lalu kita ke menu setting, jangan lupa ke track deep, lalu kita ke contour preset. Di sini kita klik garis bebas dulu dengan ketentuan 227/44, 227/44 dengan diberi label bidang sesar. Kita pilih menggunakan label dan plan. Oke, lalu setelah itu kita ke add trend line. Add trend line kita isi ke 246. Kita isi 246. Oke, 246. Oke, lalu kita di sini mencari garis bidang bantu, yang dimana kita mencari pas di titik perpotongan antara bidang sesar dan gores garis. Kita ke user plan terlebih dahulu, kita paskan ke titik perpotongannya. Oke, setelah itu kita pilih ke label dan plan, kita tulis bidang bantu. Setelah menemui titik bidang bantu, lalu kita mencari titik sigma 2, yang dimana sigma 2 ini berada di perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Ini kita beri nama sigma 2 dengan ketentuannya pol dan label. Lainnya kita matikan aja, nggak apa. Kita oke, kita zoom out. Oke, lalu kita berikutnya masuk ke menu tools. Nah, di menu tools sendiri ini kita pilih pitch grid, yang dimana kita paskan dengan titik tengah sigma 2 nya. Oke, nah setelah kita paskan ke titik tengah sigma 2 nya, kita mencari titik sigma 1 dengan cara 30 derajat, yang dimana tiap garis ini mewakili 5 derajat. Yang pertama di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini berarti titik sigma 1-nya. Kita tulis di sini sigma 1 dengan ketentuan pola dan label. Oke. Lalu berikutnya kita akan mencari titik sigma 3. Di titik sigma 3 ini kita mencari 90 derajat, yang dimana ketentuannya seperti tadi, setiap garis ini mewakili 5 derajat. Berarti kita akan melewati sekitar 18 bidang. Terus 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, di sini adalah titik sigma 3-nya. Oke. Kita tulis sigma
3 kan gitu, non pol dan label. Oke, lalu setelah itu tadi kita masuk lagi ke menu tools. Menu tools ini kita delete all tools. Nah, setelah kita delete all tools, lalu kita masuk ke zero net overlay. Nah, lalu kita tambahkan ke menu equatorial. Nah, lalu sama ke major planes. Nah, udah kita temukan data sebagai berikut, lalu kita ini ubah ke trend and planks. Oke,